Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang-orang yang sehat, ya, jadi pembicaranya bukan cuma orang yang sakit nggak boleh keluar, orang yang sehat juga nggak boleh keluar. Orang yang sehat juga nggak boleh keluar. Kalau semua yang sehat kabur dari daerah tersebut, ya, kemudian pergi meninggalkan daerah tersebut, yang kuat yang tidak tertular, maka lantas siapa yang mengurusi orang-orang yang sakit? Mereka butuh diperhatikan. Tatkala mereka sakit butuh diperhatikan. Tatkala mereka meninggal dunia juga butuh diperhatikan. Butuh disolatkan, butuh dikuburkan. Maka tidak boleh keluar. Ya. Yang kuat mengurusi yang sakit, ya. Kalau semuanya keluar maka akhirnya orang-orang yang sakit tidak ada yang menangani. Kemudian juga di antara hikmah yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, bahwasanya jika sebagian orang bertahan, ya lama-lama ya dia akan kuat menghadapi kondisi virus tersebut. Dan ini kenyataan, orang-orang yang bertahan akhirnya dia punya imun, ya. Dia kuat hingga dia bisa mengalahkan virus tersebut, ya, setelah mengalami, ya, tahapan-tahapan tentunya, ya. Sehingga dengan kondisi yang sehat tadi dia bisa mengurusi orang-orang yang masih sakit. Kemudian juga di antaranya hikmahnya kenapa tidak boleh keluar, dikhawatirkan terjerumus dalam permasalahan akidah, yaitu perkataan seandainya, ya. Karena Nabi SAW melarang, Nabi mengatakan, ya, bahwasanya jika seorang melakukan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Maka jangan dia berkatakan seandainya saya melakukan demikian tentu sudah begini-begini. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena law seandainya akan membuka pintu syaitan. Kenapa orang yang keluar kemudian dia akhirnya selamat, seandainya dia selamat, dia akan berkata, ya, seandainya saya tidak keluar, saya tentu akan terkena penyakit. Ya, ini apa namanya? Dilarang, ya. Dilarang. Ya, kemudian juga yang di dalam sudah terkena penyakit, dia akan berkata, seandainya saya keluar tadi saya mungkin selamat. Sehingga membuka seandainya dilarang dalam agama. Mungkin dia selamat dari virus, tetapi dia terjerumus dalam kesalahan dalam akidah. Ya, dalam kesalahan dalam akidah. Yang terakhir para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa anda boleh keluar dari daerah yang terkena wabah, karena orang yang sabar di daerah yang terkena wabah dia bisa mendapatkan pahala mati syahid. Ya, apakah dia meninggal ataukah dia terjangkiti dan dia selamat atau dia sehat, selama dia bersabar di daerah yang terkena wabah, ya, bersabar tidak mengeluh sama sekali, ya, dia tahu ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Dan sebagaimana pernah saya jelaskan dalam tulisan sebelumnya tentang bahwasanya meninggal karena wabah corona dihukumi mati syahid, ya. Maka orang yang mendapatkan pahala mati syahid bukan cuma yang mati syahid, ya. Bahkan yang tidak mati syahid selama dia bersabar, dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh sama sekali, dia juga bisa mendapatkan pahala mati syahid, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.